Langsung aku sapa ya teman-teman semuanya ada di sini. Halo semuanya, kembali lagi di Podcast Complete episode 2. Nah, kalau kemarin di Podcast Complete episode pertama ditemani Kak Alfia sudah bincang-bincang sama Ketua Umum UKM Complete. Sekarang dengan saya, Rifada Amania, selaku host, akan mengajak kalian untuk berkenalan dengan divisi-divisi yang ada di UKM Complete. Nah, kira-kira di UKM Komplit ini ada berapa divisi ya, teman-teman? Ada penasaran nggak sih? Penasaran lah ya, masa enggak? Oke, nah jadi di divisi di UKM Komplit ini ada 4 divisi, teman-teman. Yang pertama ada divisi Litbang, kemudian ada divisi KIE, ada divisi konseling, dan ada divisi Danus. Jadi ada 4 ya, teman-teman. Nah, pada hari ini sudah bergabung bersama saya keempat kepala divisi atau yang biasa kita sebut dengan kadif gitu ya istilahnya, kadif kepala divisi. Nah, hari ini sudah bergabung bersama saya para kadif-kadif dari 4 divisi di UKM Komplit. Yuk langsung aja kita sapa satu persatu mbak-mbaknya yang cantik-cantik ini. Yang pertama mau aku sapa dulu deh, ini dari konseling ada Kak Alfia Kumara. Halo Kak Alfia. Halo. Halo Kak. Nah, selanjutnya kita sapa juga ini kakak-kakaknya dari KIE. Aku mau sapa Kak Malika deh. Kak Malika, halo. Halo semuanya. Oke, selanjutnya kita sapa juga dari divisi Danus. Ada Kak Nita Dwi. Halo Kak Nita. Halo semuanya. Halo, oke. Nah, dan terakhir dari divisi Litbang ada Kak Junior Maulina. Halo Kak Junior. Halo semuanya. Halo kakak-kakak yang cantik-cantik hari ini. Nah, karena hari ini kita tadi sudah kenalan ya, sudah menyapa sekilas gitu sama kakak-kakak dari divisi masing-masing. Selanjutnya, saatnya kita bisa mengulik lebih dalam tentang masing-masing divisi yang ada di UKM Komplit. Termasuk nanti kita bisa tanya juga keseruan-keseruan yang ada di masing-masing divisi di UKM Komplit. Oke, langsung aja yang pertama bisa kita sapa langsung dari divisi siapa ya? Divisi Litbang dulu deh, dari Kak Junior. Ya, Kak Junior sudah senyum-senyum. Oke, sekarang mau aku tanya ya Kak, untuk Oh iya, pertanyaan yang boleh banget pertama nih. dari Litbang, ini aku mau tanya, sebenarnya kalau kita bicara Litbang ini, Litbang itu sebenarnya apa sih Kak gitu? Atau divisi Litbang itu seperti apa sih Kak? Boleh dijelaskan sebentar Kak? Baik, sebelumnya terima kasih banget nih buat kesempatan yang sampai diberikan kepada kami kadif-kadif di sini untuk bisa saling sharing kepada teman-teman semua yang nanti bakalan nontonin podcast ini gitu. Untuk pertanyaan dari Fada, mungkin aku bisa sampaikan bahwa langsung aja ya bahwa dari tujuan divisi penelitian dan pengembangan ini sepertinya dan udah bisa lihat nih dari namanya aja penelitian dan pengembangan gitu. Jadi kami di sini itu bertujuan untuk mencari, mengkaji, dan menyebarluaskan segala informasi terkait HIV/AIDS yang berhubungan dengan penelitian dan pengembangan program. Tak hanya itu, kami juga melakukan kegiatan yang berupa pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan penelitian terkait isu-isu HIV/AIDS terkini. Dan yang terakhir, divisi kami bertujuan untuk berkoordinasi dengan divisi lain guna kelancaran divisi Litbang. Seperti itu daripada mungkin mau tanya apa lagi nih terkait divisi Litbang. Oke, terima kasih banyak Kak Junior. Wah, berarti bisa dilihat ya dari namanya saja penelitian dan pengembangan gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya, nah tadi kalau bicara penelitian dan pengembangan itu apa cuma Kak, atau ada program unggulan gitu dari divisi Litbang ini sendiri Kak? Mungkin bisa diceritakan. Oke, baik. Jadi kalau karena kita di divisi penelitian dan pengembangan, pastinya kita bakalan melakukan penelitian ya gitu. Kami di sini memiliki program kerja utama yaitu Red Forum yang nantinya sebagai wadah untuk menyebarluaskan isu-isu yang telah kami kaji lebih rinci di penelitian dan pengembangan. Jadi program unggulan kami adalah Red Forum sebagai wadah penyebarluasan
isu-isu HIV/AIDS yang sudah dilakukan oleh Divisi Penelitian dan Pengembangan. Mungkin itu aja sih dari Fada. Oke, nah terima kasih Kak Junior. Tadi Kak Junior sudah menyebutkan Red Forum gitu ya. Wah, itu istilahnya baru nih buat kita, apa ya sebenarnya Red Forum itu. Tapi kalau nggak salah yang aku tahu di Divisi Litbang itu sendiri juga ada program kerja mini riset ya Kak? Ya, Bener nah banget mungkin nih, bener banget. bisa dijelaskan mungkin Kak, bedanya Red Forum sama mini riset itu seperti apa ya Kak kalau boleh tahu? Kan itu istilah Oke. baru gitu ya dari Iya, kita. benar-benar. Jadi sebelum kita melakukan mini riset, kita melaksanakan program kerja yaitu pembekalan mini riset yang langsung dibawahi oleh pembina kita yaitu Ibu Dr. Elok Permatasari. Nah, setelah kita melakukan pembekalan dan mendapatkan beberapa bekal nih untuk melakukan riset, kemudian kita melakukan mini riset atau penelitian yang nantinya hasil dari mini riset dan penelitian ini disampaikan pada saat acara Red Forum begitu atau isu-isu pada penelitian yang telah kami laksanakan ini diangkat menjadi tema di acara Red Forum begitu dari Fada. Mungkin bisa sedikit menjelaskan ya. Ya, wah, udah lengkap sekali tadi Kak penjelasannya. Oke, mungkin untuk pertanyaan terakhir ya dari divisi Litbang ini, sebelum kita masuk ke divisi selanjutnya, tadi Kak Junior juga bilang kalau misalkan Litbang ini bekerja sama dengan divisi-divisi lainnya. Nah itu kalau boleh tahu sama divisi apa dan apa yang dilakukan Kak untuk kerjasamanya itu sendiri? Kerjasamanya banyak ya, mungkin kalau ditinjau bisa dari ketiga divisi yang lainnya. Misal seperti contohnya divisi KIE yang menjadi kacamata ataupun back cover dari sebuah UKM ya, apalagi UKM kita UKM komplit gitu. Nah, kalau kerjasama dengan divisi KIE, jadi mereka yang mempublikasi serta membuat sebuah isu ataupun informasi ini menjadi lebih menarik gitu untuk disampaikan ke masyarakat luas seperti itu. Nah, kalau di divisi konseling bisa juga nih perihal tentang pengangkatan isu. Misal kita harus mengkaji apa dulu nih. Jadi isu atau hal-hal yang ingin dikaji itu harus kita siapkan terlebih dahulu untuk kemudian disampaikan oleh divisi KIE, divisi konseling maksud saya. Mungkin seperti itu daripada. Oke, terima kasih banyak Kak Junior. Wah, tadi penjelasannya udah lengkap banget ya teman-teman. Semoga teman-teman bisa memahami apa sih itu divisi Litbang gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke divisi yang selanjutnya ini ada dari divisi KIE nih. Aku mau menyapa Kak Malika lagi. Halo Kak Malika. Halo, daripada Halo Kak. Oke, nah kalau kita bicara KIE gini, sebenarnya KIE itu singkatan apa ya Kak? Kalau boleh tahu ini KIE gitu, apa sebenarnya singkatan dari KIE dan seperti apa gitu divisi KIE itu? Mungkin bisa diceritakan gitu ya, dijelaskan sama Kak Malika. Silakan Kak. Oke, jadi divisi KIE, KIE, apa ya kepanjangannya? Jadi K-nya itu adalah komunikasi, I-nya itu adalah informasi, dan E-nya adalah edukasi. Nah, dari tiga kata ini mungkin bisa dapat gambaran ya, kira-kira divisi KIE ini melakukan apa aja gitu. Jadi KIE itu intinya kita menyebarluaskan informasi tentang HIV/AIDS, tentang komplit gitu. Kita melakukan komunikasi interaktif dengan sasaran-sasaran kita, misalkan dengan masyarakat luas di sosial media, atau misalkan sebelum pandemi juga kita melakukan komunikasi, pembagian informasi gitu. Jadi kita melakukan komunikasi interaktif gitu ya, bisa melalui sosial media berupa poster, video, atau misalkan juga video-video yang ada di YouTube, podcast, kemudian juga ada juga waktu itu kolaborasi dengan divisi lain gitu ya untuk membuat infogram, fun fact, nah gitu. Tujuannya untuk mengedukasi masyarakat tentang HIV/AIDS. Jadi seperti itu. Jadi mungkin gambarannya kita itu KIE itu yang bagian mengemas nih supaya informasinya itu bagus. Tadi udah disebutkan juga sama Kak Junior gitu. Jadi materinya dari Litbang, kemudian kita desain biar bagus, biar tampilannya menarik agar dibaca sama orang lain gitu. Mungkin seperti itu.
Oke Kak, berarti ini bisa saya simpulkan ya kalau KIE ini hubungannya itu selalu dengan media promosi gitu ya Kak? Ya, betul gitu. Jadi kalau KIE itu istilahnya bagian dari PKIP. Nah, kalau FKM kan ada namanya PKIP ya, promosi kesehatan dan ilmu perilaku. Nah, di dalam PKIP itu ada KIE. Nah, KIE ini yang bergerak. Jadi untuk menyebarluaskan kesehatan, informasi kesehatan. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih Kak Malika. Untuk pertanyaan selanjutnya yang mungkin saya tanyakan nih kan, karena tadi hubungannya sama media ya Kak. Nah itu apa ada pelatihan khususnya gitu untuk anggota-anggota, khususnya dari divisi KIE itu sendiri? Apa ada pelatihan khusus untuk meningkatkan keterampilan dalam membuat media promosi itu sendiri? Ya, tentu ada dong. Jadi di KIE itu ada istilahnya program skill booster. Jadi itu adalah program pelatihan yang sebenarnya ditujukan untuk divisi KIE aja, tapi tidak menutup kemungkinan anggota komplit dari divisi manapun itu bisa ikut pelatihan itu. Nah, pelatihannya itu biasanya tentang desain atau misalkan editing video menggunakan Filmora atau Adobe, atau juga bisa editing poster gitu menggunakan sekarang juga ada Canva, Photoshop, dan Corel, dan lain sebagainya. Tujuannya untuk bisa meningkatkan skill dari anggota KIE itu sendiri dalam hal perdesainan. Oke, wah mantep banget ya berarti di KIE ini bisa belajar banyak banget ya teman-teman. Oke, nah untuk pertanyaan selanjutnya mungkin ini juga pertanyaan terakhir ya untuk Kak Malika. Kan dalam pembuatan media promosi tadi, terutama seperti konten-konten gitu, apakah Kak Malika ini juga bekerja sama gitu sama divisi-divisi lainnya? Dan kalaupun ada kerjasama itu paling banyak itu kerjasama dengan divisi apa nih Kak kalau boleh tahu? Iya, oke. Jadi sama ya tadi udah dikatakan juga sama Kak Junior gitu. Jadi KIE sama Litbang itu dua divisi yang nggak bisa kepisah gitu. Jadi kita kolaborasi untuk menciptakan konten-konten tentang HIV/AIDS gitu. Tapi ada juga kita kolaborasi dengan divisi konseling. Misalnya dalam pembuatan podcast ini, itu yang bagian materinya, yang menyediakan kontennya itu dari konseling, kemudian kita yang bagian editingnya. Kemudian juga kalau divisi Danus, misalkan divisi Danus itu ada event, nah itu kita bisa kerjasama gitu untuk pembuatan backdropnya atau misalkan posternya, nah itu seperti itu. Oke, terima kasih banyak Kak Malika. Tadi keren banget ya ternyata di KIE teman-teman. Tepuk tangan dulu dong buat Kak Malika. Oke, selanjutnya kita beralih ke divisi yang juga nggak kalah kerennya. Di sini langsung aja kita sapa dari divisi konseling. Ada Kak Alfia Kumara. Halo Kak Alfia. Ya, halo Dek Rifada. Nah, kalau itu ya Kak, kita bicara konseling gitu ya. Kalau istilah konseling gitu mungkin kita pahamnya kayak ngasih nasihat gitu. Tapi sebenarnya mau kita tanyakan bersama nih ke Kak Alfia, sebenarnya di divisi konseling itu seperti apa gitu Kak, kira-kira? Iya, betul apa yang dikatakan Rifada. Sebenarnya konseling itu benar identik dengan nasihat sih. Bukan berarti hanya nasihat saja, kita memberikan informasi, kita memberikan arahan, tapi di konseling itu juga menerima masukan, menerima informasi terkait hal-hal atau masalah yang berkaitan dengan HIV/AIDS gitu. Dan dalam divisi konseling itu sendiri pastinya kan harus ada yang mewadahi dan yang diwadahi. Mewadahinya itu kita sebagai UKM Komplits mewadahi untuk teman-teman atau para klien kita yang akan curhat kepada kita, dan selain itu di sini kita juga berperan sebagai promotor juga, jadi konselor juga. Jadi diharapkan teman-teman yang masuk di UKM Komplits ini memiliki kemampuan untuk menjadi promotor atau konselor di bidangnya, di bidang HIV/AIDS ini, gitu. Terima kasih, mantap banget ya. Ternyata gitu ya di Ya, konseling teman-teman. Jadi nggak sehat gitu ya. Oke, nah kalau tadi kita bicara konseling gitu, kira-kira kalau di divisi konseling sendiri ini program kerjanya apa ya Kak? Apa hanya sebagai tempat curhat dan memberi saran atau ada program kerja lain yang dilakukan di divisi konseling ini? wow, kalau masalah untuk tempat curhat sih,
nggak hanya tempat curhat aja, karena di sini juga adanya media seperti yang kita lakukan saat ini, yaitu tentang podcast. Gimana podcast ini kan saling curhat, saling ngobrol, memberikan informasi. Nah, itu sebagian dari divisi programnya divisi konseling. Terus selain itu ada live Instagram, nantinya juga akan ada pemateri-pematerinya, ahli-ahli orang yang menangani HIV/AIDS, orang yang peduli dengan HIV/AIDS kayak gitu. Terus selain itu ada pelatihan konselor, di mana hal ini kita diberikan wadah untuk bisa public speaking. Gimana sih caranya public speaking yang bagus, terus kita bisa ngasih ilmu, kita bisa berkomunikasi dengan para ODA, dan sebagainya. Selain itu juga adanya kunjungan pelatihan atau kunjungan pengetahuan kita tentang HIV/AIDS itu di berbagai SMA gitu. Oke, wah mantap banget wah teman-teman, itu program kerja dari divisi konseling gitu. Jadi banyak banget ternyata teman-teman. Oke, selanjutnya pertanyaan ketiga yang mau aku tanyakan ke Alfia. Nah, ini kan tadi ada salah satu programnya kan ada penyuluhan atau konseling gitu. Nah, itu kan biasanya dilakukan secara offline ya Kak. Nah, kalau misalkan online gini, kira-kira pelaksanaannya gimana ya Kak, kalau boleh tahu? Oh iya, untuk yang penyuluhan di SMA ini tuh kan biasanya offline di SMA sama teman-teman atau adik-adik, dan berhubung ini online masih ada kendala berbagai koordinasi terkait sama anak-anak SMA. Jadi untuk yang penyuluhan itu di skip dulu untuk masa-masa pandemi ini ya, harapannya kita kembali offline dan bisa penyuluhan kembali. Namun gantinya itu penyuluhan ini ada ini podcast ini. Jadi kita menggencarkan di podcastnya. Ini kan bagian dari komunikasi kita kepada publik gitu. Ya. Oke, wah semoga bisa offline ya Kak, karena emang esensi yang didapat itu akan berbeda gitu ya Kak, kalau misal offline dan juga online, tentu pasti lebih enak. Apalagi gitu. Juga itu pelatihan konselor. Pelatihan konselor dulu kan offline. Nah, sekarang online. Jadinya hanya ya sebatas kayak gini kan esensinya lebih berbeda gitu. Iya, benar banget nih kata Kak Alfia. Oke, selanjutnya nih pertanyaan terakhir yang juga cukup akan memberikan sedikit pengetahuan buat kita. Nah, ini kan sedang kita laksanakan ya program kerja podcast ini. Ini program kerja konseling ya teman-teman. Kalau teman-teman belum tahu, ini adalah program kerja dari konseling salah satu. Nah, karena podcast ini salah satu program kerja dari konseling yang bisa dikatakan cukup baru juga ya Kak. Nah, kira-kira ini nanti ke depannya bakal dibuat seperti apa nih Kak untuk podcastnya ini sendiri? Ya, untuk ke depannya ini kan harapannya offline. Jadi kita punya ruang podcast gitu, memanfaatkan sekretnya divisi, memanfaatkan sekretnya UKM Complete itu kita sket jadi ruang podcast gitu. Jadi ini sementara kita berjauh-jauhan hanya lewat Zoom. Jadi nanti kalau offline harapannya di sekretnya UKM Complete selain untuk rapat itu juga buat media entertainment gitu. Jadi ada ruang podcastnya, kita ngobrol langsung, ada mix-nya gitu. Ya harapannya ya namanya harapan ya. Jadi ya benar-benar ya harus gimana ya harus tinggi gitu. Nanti juga bekerjasama dengan KIE untuk editor, terus bekerjasama dengan Litbang terkait isu-isu, kan pasti nanti itu gimana ya, kalau podcast ini berjalan kan pasti nggak hanya ini aja, membahas isu-isu, membahas kajian, tentunya ya bekerjasama berbagai divisi. Terus selain itu juga nanti mungkin dari anggota Sidanu juga membantu sebagai tata laksana dan sebagainya. Harapannya offline kita punya ruang podcast tersendiri buat UKM Complete gitu. Oke, wah, amin. Semoga tadi harapan-harapannya bisa tercapai ya teman-teman. Kita doakan bersama gitu, karena emang harapan harus tinggi mungkin gitu. Kalaupun jatuh nanti jatuhnya di antara bintang gitu ya teman-teman.
Oke, nah terima kasih Kak Alfia atas penjelasannya. Udah keren banget ya tadi, mantep, lengkap banget tadi penjelasannya. Selanjutnya kita masuk ke divisi yang terakhir nih. Ada Mbak Cantik di sini, ada Kak Nita Dwi dari divisi Danus. Kita sapa dulu Kak Nita. Halo Kak Nita. Halo semuanya. Halo, oh iya Kak. Oke, kalau kita bicara dari divisi Danus sih, ini Danus apa ya, singkatan Danus itu, aku juga sebenarnya masih asing gitu, Danus itu singkatannya apa gitu, dan mungkin bisa langsung dijelaskan ya sama Mbak Nita, di divisi Danus itu apa gitu, dan Danus itu sebenarnya apa sih gitu Kak, mungkin bisa dijelaskan, silakan Kak. Terima kasih daripada. Nah, Danus ini udah familiar ya tentunya di telinga ke teman-teman semua. Danus itu singkatan dari dana usaha. Nah, divisi Danus adalah divisi yang menyusun, melaksanakan, serta mengelola program terkait dengan dana usaha di berbagai upaya seperti mencatat sumber dana yang akan ditujukan, mengusahakan atau menyelenggarakan kegiatan pengumpulan dana dengan berbagai usaha dan berkoordinasi dengan bendahara umum. Nah, jadi segala pemasukan atau pendapatan yang diperoleh dari kegiatan yang dilakukan oleh Danus itu nantinya pasti akan dilaporkan dan diserahkan kepada bendahara umum Danus, seperti itu. Oke, berarti Danus itu ya dana usaha, hubungannya sama dana gitu ya teman-teman. Oke, untuk kalau boleh tahu Kak, untuk program kerja dari Danus itu sendiri, program unggulan atau program utamanya itu apa ya Kak, kalau boleh tahu? Nah, di Danus ini ada program yang unggulannya itu ada pelatihan sponsorship. Untuk kegiatan pelatihan sponsorship ini ditujukan untuk semua anggota UKM Komplit, namun segala bentuk teknis acara nanti yang mengurusi itu dari anggota divisi Danus sendiri. Nah, kegiatan pelatihan sponsorship ini sangat penting ya tentunya dan sangat bermanfaat karena pelatihan ini merupakan salah satu bekal buat teman-teman anggota UKM Komplit nantinya dapat bermitra dengan pihak ketiga yang tak lain dan tak bukan tujuannya untuk mendapatkan dana demi kelancaran suatu acara. Nah, dalam kegiatan pelatihan sponsorship nanti bakal diajari oleh orang yang sudah ahli di bidangnya. Nah, nanti akan diberi tips-tips dalam membuat proposal sponsorship hingga mekanisme penyampaiannya agar proposal yang kita buat itu dapat di-ACC oleh pihak ketiga. Nah, seperti itu gambarannya. Namun, ada program kerja yang lain juga, yaitu pembuatan PDH, KTA, dan bencana, di mana semua anggota UKM Komplit ini harus dan wajib memiliki PDH. Jadi dari divisi Danus nantinya akan mengurus mulai dari pendataan, pemesanan, hingga pengiriman ke alamat masing-masing. Karena sekarang kan kondisinya lagi pandemi, jadi tidak memungkinkan kalau harus datang ke Jember untuk mengambil PDH seperti itu. Oh iya, lengkap sekali ya tadi penjelasannya dari Kak Nita. Wah, mantap. Mungkin untuk pertanyaan nyambung sama tadi pernyataan dari Kak Nita ya, ada di Danus itu ada pelatihan sponsorship gitu. Nah, untuk kedepannya itu selain dari pelatihan sponsorship, apakah akan ada pelatihan-pelatihan lain Kak yang berhubungan dengan kalau kita bicara Danus ya, berarti kita bicara kewirausahaan. Nah, itu apa ada pelatihan lain selain pelatihan sponsorship yang berhubungan dengan kewirausahaan mungkin? Ya, silakan Kak. Oh iya, mungkin bisa ya nanti selanjutnya akan diadakan juga pelatihan terkait kewirausahaan itu. Tapi karena kan aku sebentar lagi mau demis nih, jadi mungkin kepengurusan selanjutnya akan diadakan pelatihan kewirausahaan juga, atau mungkin nanti ada proker-proker baru dari divisi Danus, jadi ditunggu aja kabar baiknya dari divisi Danus. Karena aku juga melihat kalau adik-adik angkatan 2020 sama angkatan 2021 ini adik-adiknya itu sangat aktif dan kreatif. Jadi nanti sangat memungkinkan untuk adanya proker-proker baru dari divisi Danus. Oke, Kak Nita, wah, keren banget ya. Berarti tadi selain ada pelatihan sponsorship, mungkin harapannya nanti bisa ada program-program kerja baru gitu, inovasi-inovasi baru yang akan dilaksanakan di divisi Danus untuk kedepannya. Oke,
Oke, terima kasih sebelumnya untuk Kak Anita. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menyimak video ini. Ya, terima kasih juga untuk kakak-kakak dari Kadif Litbang, Kadif Konseling, Kadif KIE, dan Kadif Danus yang sudah meluangkan waktunya, sudah mau membagikan ilmunya gitu kepada kita semua, sehingga kita bisa menambah pengetahuan, utamanya tentang divisi-divisi yang ada di UKM Komplit. Biar teman-teman punya pandangan, terutama untuk mungkin adik-adiknya ya yang baru masuk ke UKM Komplit biar bisa tahu dan ada pandangan nih. Kira-kira nanti cocoknya masuk ke divisi yang mana gitu ya. Oke, mungkin cukup sekian ya dari podcast hari ini. Kita bisa berjumpa di podcast-podcast selanjutnya atau di kegiatan-kegiatan selanjutnya. Karena hari ini tadi penjelasannya sudah cukup lengkap menurut saya ya. Jadi saya rasa bisa dicukupkan sampai hari ini. Terima kasih untuk kakak-kakak semuanya. Saya akhiri, saya pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, sampai See you jumpa ya. di